supaya lewat umat Tuhan seluruh bangsa-bangsa juga menikmati berkat kesejahteraan dan juga berkat keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kali ini kita akan baca firman Tuhan seluruh pasal, yaitu pasal yang ke-8 dari kitab Nabi Zakaria. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem. Masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi, sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan, untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya. Dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan engkau sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancangkan kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepada aku bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita. Dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain. Mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan. Dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah orang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Amin. Wow, haleluya. Saudaraku, umat Tuhan tidak hidup hanya berdasarkan penjelasan saja. Tapi umat Tuhan hidup berdasarkan janji-janji yang dikatakan oleh Tuhan. Amen. Luar biasa. Saudara, dalam kitab suci, yaitu dalam firman Tuhan, inilah yang menjadi sebab kenapa Zakaria berhenti memfokuskan dirinya hanya pada tradisi. Tapi dia mendorong umat Tuhan untuk berfokus
pada masa depan dengan menyatakan nubuatan yang penuh janji, yang indah untuk memberi semangat pada umat Tuhan. Saudara, kita perlu untuk garis bawahi di sini bahwa janji-janji ini adalah janji yang benar, janji yang sungguh-sungguh dari Tuhan, bukan janji yang kosong. Tapi ini adalah sungguh perkataan Tuhan yang pasti, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janjinya. Amin. Terbukti saudaraku bahwa orang-orang yang tersisa yang kembali ke Yerusalem ini mengerti bahwa sesuai perkataan dan waktu Tuhan, mereka kembali ke tanah yang telah dijanjikan itu. Dan saudara, mereka waktu mengalami pembuangan itu selama 70 tahun, mereka berpikir bahwa mereka dulu pernah dikutuk, tapi sekarang mereka diberkati. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan berjanji bahwa Yerusalem akan dibangun kembali. Dan fokus Tuhan bukan bangunan. Sekali lagi saudaraku, bukan bangunan, tapi manusianya yang sejahtera. Dan di situ dikatakan ada lansia, ada juga anak-anak yang berada di jalan-jalan. Tanda bahwa ada damai sejahtera di kota itu. Janji Tuhan kepada kita itu bukan cuma sekedar janji-janji yang menyenangkan telinga. Ya, Tapi menurut kitab Titus ataupun kitab 2 Petrus, pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, kita tahu bahwa janji-janji Tuhan yang besar dan sangat berharga itu membuat kita mewarisi sifat-sifat ilahi. Dan juga membuat kita meninggalkan hawa nafsu dunia ini. Nah, janji Tuhan atau perkataan Tuhan yang memberi semangat masa depan ini yang penting. Waktu Tuhan berjanji, dia tidak mau kita menoleh ke belakang lagi. Dia mau kita melihat ke depan pada apa yang dia siapkan. Makanya janji-janji Tuhan ini mendorong umat Tuhan untuk kemudian dapat berdiri dan mengerjakan kehendaknya. Saudara, jangan sepelekan janji Tuhan. Janji Tuhan beda sama janji manusia. Janji manusia lemah dan tidak punya kekuatan. Tapi kalau Tuhan berjanji, ada sesuatu yang terjadi pada saudara. Waktu saudara menerima janji Tuhan tersebut, itu akan mendorong saudara untuk memiliki sifat-sifat Tuhan, tapi juga akan membuat saudara meninggalkan hawa nafsu kedagingan yang membinasakan dunia ini. Kita kemudian masuk pada kepenuhan yang Tuhan siapkan buat kita. ya, saudara, janji Tuhan untuk memberkati umat yang memiliki tujuan supaya lewat umat Tuhan seluruh bangsa-bangsa juga menikmati berkat kesejahteraan dan juga berkat keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Amin. Karena saudara diberkati untuk memberkati. Amin. Ayat 23 luar biasa, saudara, berkata bahwa 10 orang ya dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Haleluya. Saudara disertai oleh Tuhan. Sekali lagi cuma ingatkan kepada saudara, itu adalah esensi kehidupan. Nah, berhubungan dengan janji berkat Tuhan, ini penting sekali buat kita. Bahwa kita sebagai orang percaya memang harus hidup seperti yang Tuhan kehendaki, karena memang janjinya akan membuat kita mewarisi karakternya. Makanya itu oleh Alkitab beberapa kali muncul kata itu, cintailah kebenaran dan damai. Cintailah kebenaran dan damai. Dan berulang kali Tuhan katakan itu kepada bangsa Israel, umatnya ini, bahwa Tuhan akan melaksanakan perjanjiannya. Memang nubuatan Zakaria ini itu punya makna ke depan. Ini adalah nubuatan mesianis. Ini akan berbicara tentang kalau Tuhan Yesus datang dengan pemerintahannya dalam kerajaan yang kekal. Ini yang bakal terjadi. Tapi kita dapat mengecap janji-janji ini dalam kehidupan sekarang ini. Saudara, kita diberkati untuk menjadi berkat. Sekarang, coba saudara lihat, apakah saudara diberkati? Siaplah untuk jadi berkat bagi orang lain. Sebab tujuan Tuhan memberkati saudara bukan untuk saudara hanya menerimanya dan menikmatinya sendiri, tapi harusnya menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar saudara. Saudara, ada janji Tuhan, dan janji Tuhan tertulis dalam firman-Nya akan tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Pegang janjinya Tuhan, karena janji Tuhan selalu ya dan amin. Apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara, saya yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan selalu hal yang damai sejahtera untuk berikan kepada saudara
hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.